Apa Bu? Apa Kak lagi persiapan akreditasi Wih, mantap ya. Sibuk ya, Kak. untuk Senin Senin dah acaranya? Ya, ya, ya. Oke, kakak-kakak, kita tunggu kakak-kakak yang lain ya. Sebentar lagi akan kita mulai. Up, Kak Yusmi, gimana kabarnya, Kak? Baik Kak, baru pulang, baru sampai rumah. Alhamdulillah. Ya, Oleh Kak Indra, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kak Rido. Yuk, di mana tuh? Ini di rumah Kak Rido. Di sini hujan petir Kak Rido. Di mana? Masih Di hujan. sore? Iya masih sore Kak Rido. Udah pulang sekolah? Udah hari Sabtu pulang jam 2 Kak Rido. Sabtu jam 2 ya. Lebih Ya. cepat ya, Kak? Sehat Kak Rido. Iya, Kak. Sebentar, Kak. Lagi nunggu kakak-kakak yang lain nih, baru kita mulai. Oke Kak Rido. Sholat dulu sebentar Kak Rido. Oke, Cari siap-siap. kantor orang Boleh, tua boleh. dulu. Iya. Oke. Kak Mahatua, gimana kabarnya, Kak? Sehat Kak, sehat. Alhamdulillah. Oke Bang. Kakak Ya. sehat kan? Alhamdulillah. Udah pulang sekolah? Udah Kak, udah. Ya. Kakak ngajar di SMP, SMA? Di SD Kak. Oh, SD. SD jam 2 udah Iya. pulang. Iya, iya. Jam 12 sudah pulang kami, jam 12 lewat lah. Kami SMP Sabtu libur kalau kami. Kalau di Pelalawan gimana? Libur juga Kak. Libur ya. Udah di rumah, Kak? Udah di rumah, ini anak lagi rewel pulang. Tak jajan. Iya, mantap juga. Hari hujan mau keluar. Hujan, oh sama dengan Kak Indra katanya hujan. Iya, kami satu wilayah juga lah. Dia sore 1, aku sore 2. Sore 2 ujung sana ya, Kak? Sebelum kok dari Kerinci. Sebelum sore 1 lewat sore 2. Iya, dari Kerinci kita. Oke, siap-siap, Kak. Sebentar lagi kita mulai ya, Kak. Oke, Kak Charlie. Selamat. Gimana kabarnya, Kak Charlie? Kak Charlie, di mana Kak Charlie? Di rumah? Di rumah nih Kak. Oh, udah pulang? Pulang dari mana Kak? Dari sekolah. Oh Kak, kalau sekolah itu full day Kak, Senin sampai Jumat.
Oh, ngajar SMP. Iya kak. Oke, Kak Andri, Kak Charlie. Bentar lagi kita Itu mulai nih, Kak. kayaknya nanti Kak Rai itu hanya login Hmm. aja itu kak. Oh iya, Ada nggak apa-apa, Kak Ray ya. kan? Iya kak. Ah, Kak Charlie sama Kak Lay satu tempat Satu tempat kak, cuman rumahnya nggak terlalu dekat sih. di daerah mana Kak? Yang mau nginap tuh Kak Charlie sama Kak Ray kan? Iya kak, iya. Daerah Bukit Kesuma kak. Oh, Bukit Kusuma, jauh ya Kak? 2 jaman lah kak kalau ke sore kak. Oke, siap. Ini Kak apa udah masuk ke Anugerah? Iya kak, izin kak ya. Yo, siap Kak Anugerah. Oke Kak, kita mulai aja ya Kak. Saya minta ke apa tadi mana ya? Ke kamar tua ada Kak? Iya kak. Boleh Kak pimpin doa sebentar Kak sebelum kita mulai. Oh iya kak, iya kak. Baiklah, untuk memulai kegiatan kita tetap maya ini pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Doa, kita mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Kak Maratua Nasution. Siap kak, siap. Oke, izinnya screen layar ya Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Waalaikumsalam. Budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Oke, terima kasih kakak-kakak pada hari ini menyempatkan hadir di ruangan virtual ini Kak untuk pertemuan PKG PJOK kelas 10 Kabupaten Pelalawan. Ini pertemuan kita yang ke-7 ya kakak-kakak. Kita nanti membahas modul 1.5 yaitu pengembangan kurikulum PJOK.
Oke. Kesepakatan bersama ya Kak, seperti biasa ya Kak. Di sini ada menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan aturan fitur chat, klik resend sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar Kak. Apabila ada gangguan teknis, itu adalah hal-hal yang wajar Kak. Pada hari ini tujuan kita dari sesi kita hari ini yaitu kakak peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Selanjutnya, yang terakhir, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan background desain. Nah, di sini nanti kita bersama-sama memahami 3 karakter utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya, mampu memahami perkembangan kurikulum PJOK. Dan peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan metode background design Kak. Selanjutnya agenda kita hari ini 1. Background design, 2. Pengembangan kurikulum PJOK, 3. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan kurikulum Merdeka. Nah, inilah agenda kita hari ini kakak. Kita akan membahas tentang background design, pengembangan kurikulum PJOK, serta pemikiran KHD Ki Hajar Dewantoro dan kurikulum Merdeka. Oke, aktivitas 1. Sebelum kita masuk ke background design dalam pembelajaran PJOK, ini kakak-kakak, menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Nah, ini bisa ditulis di kolom chat ya Kak. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK kakak-kakak? Bisa dituangkan di kolom chat kakak-kakak. Bisa ditulis di kolom chat ya kakak-kakak. Kak Ade nih udah santai nih dia. Baru pulang Kak. Baru sadar ada Jumar ini. Oh iya Baru Kak. pulang. Oke, alhamdulillah Kak. Udah sadar kan, Dek? Iya Bang dah. Udah sadar? Udah. Oke. Udah terbangun. Lanjut pas dah. Oke, Kak Indra 80%. Kira-kira 80% itu sampai mana tuh Kak Indra? Bisa diceritakan sedikit Kak Indra? Ya, Indra? sejauh 80% tuh sampai pengetahuan tentang PJOK tuh tentang apa tuh Kak? Pemahaminya. Oh, ya. Terima kasih Kak Sampai Indra. segitu baru Jadi, belum masih meraba-raba baru Kak. ya, masih meraba-raba Belajar tentang lagi. kurikulum PJOK ya Kak? Iya Kak. Oke, nggak apa-apa Kak. Oke. Selanjutnya, terima kasih Kak Indra. Kak Indra 80%. Ayo kakak-kakak yang lain. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Itu Kak. Di kolom chat boleh Kak.
Kak Mustopik, ini 8. Kira-kira 8 bisa diceritakan Kak Mustopik? Kak Yusmi 8. Nah, Kak Yusmi, sedikit bisa diceritakan Kak Yusmi? 8 Kak Yusmi. Atau Kak Mustopik? Ya, Kak Ade 5 nih. Aduh, ini luar biasa nih. Saya tanya Kak Ade aja lah. 5 ini dia di tengah-tengah nih. Siap, Kak? Ya. Ya, kenapa 5? Mengingat satu sisi kita baru pelatihan baru 2 minggu nih, Kak. Jadi masih ada mungkin perubahan ke depannya kan. Kalau kita mengacu yang dari dulu, mungkin saya benturkan dengan yang update sekarang, saya belum bisa, masih meraba. Makanya artian masih 50% yang masih saya gambarkan tentang kurikulum PJOK ini. Oke. Terima kasih, Kak. Siap, Kak. Terima kasih Kak Ade. Dia poin 5 ya Kak Ade tentang pemahaman tentang kurikulum PJOK. Oke, terima kasih Kak Ade. Ada kakak-kakak yang lain? Kak Yusmi tadi 8 nih. Ini 8 nggak? Bisa diceritakan Kak Yusmi atau Kak Mus? Kak Mustopik? Kak Yusmi ya, luar biasa. Baik, Kak. Ini pengetahuan saya baru 8% karena kan sebelumnya kami kan udah mengikuti untuk kurikulum PJOK ini udah beberapa tahun. Oh ya. Jadi setidaknya ini bukan hal yang asing lagi bagi kami untuk kurikulum PJOK ini. Cuman Siap. lagi ada juga beberapa hal kendala yang saya pribadi kan ada juga kendalanya untuk cuman insya Allah bisa lah untuk kurikulum PJOK di kurikulum Merdeka ini. Oke Kak, terima kasih Kak Yusmi. Ya, Kak. Kak Mus, mau berkomentar Kak Mus atau kakak-kakak yang lain? Ini Kak Ade, Kak Yusmi, Kak Mustopik, Kak Indra udah. Berapa skala dari 1 sampai 10 kira-kira pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK gitu Kak. Saya tunggu 1 menit 20 detik lagi ya kakak-kakak. Alhamdulillah kita nih udah 14 nih, berarti 13 udah hadir semua nih Kak. Oke kakak-kakak, kita lanjut. Ini Kak, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ini lagi-lagi di kolom chat kakak-kakak tuangkan, catat. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak? Mohon monggo Kak di kolom chat. Nih kakak-kakak, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kita kakak-kakak? Silakan kakak tulis di kolom komen, di kolom chat ya kakak.
Ayo kakak-kakak, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan di kolom chat kakak-kakak. Gak apa-apa kakak-kakak, tuangkan aja. Kita sama-sama belajar kan. Ini Kak Maratua bisa nih di kolom chat. Kak Indra, Kak Mus mungkin lagi di jalan nih. Kak Mustopik. Oke, Kak Ade ada nih tujuannya. Tujuan sebagai pengenalan motorik baik lokomotor dan lokomotor yang bertujuan untuk penanaman pola hidup sehat yang bisa menguatkan mental baik fisik dan non fisik. Oke, terima kasih Kak Ade. Itulah salah satu tujuan PJOK yang menurut Kak Ade ya. Kakak-kakak yang lain. Ini ada Kak. Kak Indra. Tujuan pembelajaran PJOK di sekolah sangat penting karena pembelajaran PJOK ini sangat digemari atau disenangi peserta didik sehingga mata pelajaran PJOK itu ditunggu atau dinanti oleh peserta didik. Terima kasih Kak Indra atas partisipasinya menjawab tujuan. Ini Kak Charlie. Kak Charlie, tujuan mendorong keterampilan motorik serta pembiasaan pola hidup sehat. Ini Kak Andri, pengembangan kemampuan fisik meningkatkan kesehatan. Oke. Ada lagi kakak-kakak? Kak Andri, mengembangkan kemampuan fisik meningkatkan kesehatan. Oke, Kak Andri tadi meningkatkan kemampuan fisik. Kira-kira kakak-kakak di sekolah pembelajaran PJOK itu tadi Kak Andri bilang peningkatan fisik atau kebugaran lah istilahnya itu. Apakah peningkatan kebugaran jasmani di sekolah kita atau di sekolah kakak-kakak bisa tercapai gitu kakak-kakak? Dalam meningkatkan kebugaran jasmani. Kira-kira bisa tercapai nggak itu Kak? Kak Ade bisa menjawab nih. Kira-kira Kak Ade di sekolah tentang kebugaran jasmani bisa tercapai enggak anak-anak ini Kak Ade? Siap Kak. Kalau tercapai dan tidak tercapai mungkin tidak signifikan Kak. Ya. Perubahannya sedikit. Kalau menurut
norma-norma kebugaran jasmani, mungkin kita hanya bisa mengukur kemampuan anak di situ. Karena mengingat tugas kita itu hanya mengenalkan bagaimana Ya. motorik dalam suatu materi yang mau kita ajarkan. Kalau untuk kebugaran mungkin dia bisa dari latihan di luar atau memang kebiasaan dia di luar dari jam Ya. sekolah. Ya. Menurut saya, Kak. Oke, terima kasih Kak De. Betul yang dibilang Kak De tadi. Kalau kita hanya di sekolah itu kurikulum PJOK hanya dalam 1 minggu, 1 kali pertemuan, itu kebugarannya tidak akan tercapai itu Kak. Karena kita pertemuannya hanya 1 dalam 1 minggu kan. Jadi itu tidak akan tercapai. Tapi kita bisa mengajarkan bagaimana atau belajar caranya untuk bugar kepada anak-anak. Sehingga dia bisa belajar untuk menjadi bugar dan bisa mengimplementasikannya di kehidupannya Kak, biar sampai ke tingkat kebugarannya Kak. Jadi kita tidak bisa memaksa anak-anak ini untuk menjadi bugar Kak, karena dalam kurikulum PJOK kita hanya 1 kali dalam seminggu Kak, jadi tidak bisa kita membuat anak itu menjadi bugar Kak. Betul kata Kak Ade tadi, mungkin di klub-klub itu latihannya 3 kali seminggu di luar jam sekolah itu. Ini tadi ada Eki udah. Kita lanjut. Menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum Merdeka, sebelumnya saya tanya Kak, kakak-kakak di sekolah udah pakai kurikulum Merdeka semua ya? Sudah Kak. Oh sudah ya. Oke, pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik. Pertama, mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi dan kreativitas. Nah, di sini lengkap Kak, PJOK itu mengembangkan Kak, menerapkan dan mengevaluasi. Yang berikutnya, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Kita sebagai guru PJOK Kak, mendukung atau memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani kepada siswa-siswi kita kakak-kakak. Selanjutnya, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerjasama tim, dan inklusivitas. Nah, ini nih Kak, di pembelajaran PJOK lah yang ada seperti ini Kak, mempelajari tentang fair play, kerjasama tim. Di pelajaran lain mungkin tidak ada Kak. Nah, inilah dia di kurikulum Merdeka, pengembangan PJOK-nya. Yang terakhir, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan keseluruhan kualitas hidup. Ini kita dituntut Kak, sikap positif untuk aktif secara jasmani kepada anak-anak kita Kak. Jadi kalau di sekolah itu Kak, ada anak-anak yang senang berlari ke sana kemari, atau nampak bola itu dia bermain bola, ya biarkan aja Kak, tidak ada masalah. Bahkan kalau kepala sekolahnya mengerti tentang literasi gerak atau literasi fisik, mereka harusnya memberi spek atau memberi tempat agar anak-anak ini bisa bermain gitu Kak. Nanti kalau bermain, apabila bermain nanti kena kaca katanya kan Kak. Iya, kacanya tuh yang dikasih trali Kak. Nah, itu yang benarnya Kak. Jadi biarkan anak bergerak. Jadi anak menikmati gerak, mencintai gerak, dan gerak menjadi kebutuhan hidupnya Kak.
Disitulah PJOK-nya berhasil, Kak. Jadi memang berat nih, Kak. Semua pihak harus terlibat, terutama kita sebagai guru PJOK, sebagai agennya, Kak, di sekolah, Kak. Ya. Kita lanjut. Oke, mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Kita diskusi, Kak. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Ada yang bisa resen atau di kolom chat kakak-kakak? Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, tujuan kita itu, Kak, kakak jadikan nggak acuan gitu, Kak? Ada yang bisa dituangkan di kolom chat, Kak, atau langsung raise hand? Saya tunggu 2 menit, Kak. Di kolom chat boleh juga, Kak. Boleh dituangkan di kolom chat, kakak. Saya ke ini Kak Ade nih, Kak Ade lagi. Kembali lagi ke dasar tujuan pembelajaran PJOK. Apapun itu materi ajar yang kita berikan berdasarkan tujuan kerjasama sportivitas disiplin dalam merangkai gerakan pada materi ajar yang disampaikan. Oke, terima kasih Kak Ade. Ayo kakak-kakak yang lain. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan, gini aja Kak, tujuan pembelajaran PJOK-nya Kak? Apakah sudah kakak sudah memahami Kak? Saya coba ke Kak Charlie dulu Kak. Ada Kak Charlie? Atau Kak Maratua? Ini ada Kak Maratua. Bagaimana ini Kak? Tujuan pembelajaran PJOK-nya udah bisa dipahami Kak sebelum di pembelajaran Kak? Atau Kak Indra? Ada Kak Indra? Atau Kak Yusmi nih, Kak Yusmi standby nih, dia udah di rumah soalnya nih.
Kak Indra ini ada nih. Oke. Sebagai pembelajaran Maaf Kak, memberi. kurang konsentrasi nih Kak, karena di rumah rame Kak. Oke, siap Kak Yusmi. Sebagai pembelajaran memberikan motivasi serta meningkatkan kerjasama serta meningkatkan sportivitas dengan baik. Nah, tujuan Kak Indra ya. Selama ini kakak-kakak kita belajar PJOK itu tergantung kepada materi apa tujuan Kak? Nah, kalau kita di lapangan tuh Kak, apakah kita berpatok ke materi atau tujuan? Selama ini Kak, kira-kira Kak, menurut pengalaman kakak-kakak, ada yang bisa menjawab Kak atau menambahkan? Selama ini kakak-kakak di lapangan atau di kelas berpatokan itu kepada materi atau ke tujuannya kakak? Ada yang bisa menambahkan? Kalau saya tuh Kak pada materi Kak. Ke materi, ya Iya betul. Kak. Kak Indra selama ini, ya lanjut Kak Indra. Soalnya kalau materi kita lokomotor, otomatis kita ke lapangannya lokomotor. Ya. Biar tahu anak-anak tuh nanti bedakan lompat, loncat. Nah, Jadi tujuannya terabaikan Kak Indra? tujuannya sama berjalan dengan lancar Kak. Oh, siapa ya? Seiring lah. Indra. Seiring berjalan lah. Oh, ya oke. Kalau saya gitu sih Kak, tapi entah kawan-kawan yang lain kan. Oke, terima kasih Kak Indra. Ya, Oke, selama Kak. ini kita ngajar lebih fokus kepada materi. Nah, sehingga tujuannya sering terlupakan atau selaras tadi Kak. Nah, tujuan ini sangat penting Kak. Nah, disinilah tujuannya, misalnya contohnya kita memasukkan bola ke ring basket. Nah, jadi kan langkah-langkahnya tujuannya itu kan harus memasukkan ke bola ke ring basket gitu Kak. Kalau di kurikulum baru ini gerakannya seperti itu Kak. Jadi kita tidak lagi mengajarkan berbagai gaya dribbling apa gitu atau shooting. Kita harus berpaku pada tujuannya Kak. Misalnya memasukkan bola ke ring basket, itulah tujuannya Kak. Kita lanjut ya Kak. Oke, dalam konteks kurikulum merdeka, apa tujuan-tujuan ini bisa dicapai kakak-kakak? Bisa ya Kak Indra? Bisa ya? Bisa Kak, bisa. Oke, aman. Oke, ini dia. Memahami tujuan umum penting. Nah, itu dia Kak. Jadi kita memahami tujuan umum itu yang belakangan ini mungkin kita sering lupa gitu Kak. Jadi kita terpaku kepada materi di lapangan gitu Kak. Tujuannya itu terkadang kita terlupakan gitu Kak. Sebagai acuan untuk memahami muara akhir. Nah, ini dia. Pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilakan guru satuan pendidikan untuk menurunnya lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, jadi CP ini yang membuat pemerintah Kak, kita hanya berfokus kepada tujuan pembelajaran. Oke. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran, Kak? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi. Nah, itu kan. Betul kata Kak Indra tadi kan. Kita berfokus pada materi sehingga lupa kita itu bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Kira-kira ini siapa yang bisa memberi tanggapan ini Kak? Bagaimana agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran Kak? Apa caranya gitu Kak?
agar tercapai tujuan pembelajaran. Boleh di kolom chat kakak. Kak Eki lagi sibuk dia nih ya. Kak Rey, di mana Kak Rey? Kak Saula dia tadi ada keluarga yang meninggal katanya. Kak Indra masih di situ Kak? Masih Kak, masih. Bagaimana Masih nih Kak berpikir. memastikan Kak agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan Kak? Masih berpikir dulu Kak. Oh ya Kak, oke Kak Indra. Iya. Tentu dari sini ya kakak mengidentifikasi capaian pembelajaran. Ini belum lagi ya. Ini Kak. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum, ini pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP. Nah, jadi kan kita Kak membuat tujuan pembelajaran itu berdasarkan CP Kak. Disitulah kita memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan Kak. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tujuan memasukkan bola ke dalam ring basket, ya harus itu kita lakukan Kak. Memasukkan bola ke ring basket. Itulah tujuan akhirnya. Selanjutnya, nih, proses background design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. Di bawah ini, 1. Mengidentifikasi capaian pembelajaran. 2. Menentukan metode penilaian. Selanjutnya, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi Kak, proses background design ini Kak dimulai dari capaian pembelajaran, dituangkan ke tujuan pembelajaran Kak. Nah, setelah itu baru menentukan metode penilaian. Kalau yang dulu kan tidak itu Kak. Yang dulu kalau tidak salah saya itu penilaian terakhir gitu Kak. Nah, ini penilaian di tengah-tengah. Selanjutnya baru kita merancang pengalaman belajar dan strategi. Ini di sini saya metode background design, sebuah pendekatan dalam perencanaan pembelajaran yang dimulai dengan menentukan tujuan dulu Kak. Akhir atau hasil belajar yang diinginkan. Kemudian kita merancang pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang akan membantu untuk mencapai tujuannya Kak. Nah, jadi tentukan tujuan pembelajarannya dulu, identifikasi apa yang ingin siswa pelajari, dan capai di akhir proses pembelajaran. Nah, selanjutnya Kak, kita buatkan asesmennya, tentukan bukti pembelajarannya, tentukan bagaimana kita mengukur pencapaian tujuan tersebut, misalnya melalui tes, proyek, atau penilaian yang lain. Nah, yang terakhir Kak, rencanakan kegiatan pembelajaran. Kita nih merancang nih Kak kegiatan pembelajarannya, desain kegiatan dan pengalaman yang akan membantu siswa mencapai tujuan tersebut Kak. Termasuk strategi kita mengajar Kak. Nah, disinilah yang terakhir ya. Metode ini membantu kita Kak fokus pada hasil Kak yang diinginkan dan memastikan bahwa semua kegiatan pembelajaran mendukung capai tujuan kita Kak. Nah, kira-kira kakak-kakak udah pernah mendengar ini Kak? Background design ini Kak. Kak Ade pernah dengar Kak? Belum Kak. Oh, belum pernah dengar ya Kak? Kak, PJOK ini memang kurang administrasi Kak.
Ini dia Kak, dia background ini kita mulai dari tujuan dulu Kak. Jadi di modul ajar itu kita buat dulu tujuannya, seterusnya menentukan metode penilaiannya dan merancang pengalaman belajar dan strateginya Kak. Itulah salah satu background design itu Kak. Lanjut. Ini dia pesan kunci. Background design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Background design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Itu nanti selaras dia itu Kak. Kita lanjut. Aktivitas 2 menyusun program PJOK. Sebentar ya. Di aktivitas 2 nih Kak, menyusun program PJOK. Saya minta Kak, yang pertanyaan ini, yang pertanyaan sebelumnya. Ya. Oh ini dia. Nah ini Kak, dituangkan di apa ya Kak? Ini saya kirim linknya Kak. Ini jawabnya. Sebentar. Di grup Kak, udah saya kirim Kak. Jawab pertanyaan itu di Padle itu ya. Itu nama aplikasinya, aplikasi kita biasa Kak. Udah saya kirim di grup itu Kak, Padle Kak. Aplikasi Padle. Saya tunggu 10 menit Kak. 10 menit lebih lah Kak. Ini pertanyaannya ya Kak, tuangkan di yang udah saya kirim di grup itu Kak. Oke, kita buka ya Kak. Udah ada yang nulis Kak? Nggak bisa masuk Kak. Nggak bisa masuk ya Kak? Bisa nggak Kak? Klik aja Kak. Lain, harus di-download pula katanya aplikasinya Kak. Oh, di apa aja Kak? Dari di Chrome nggak bisa ya? Di Chrome, ambil Chrome. Di Chrome. Oke Kak.
Nggak diklik aja itu, nggak bisa deh Kak. Nah, ungu jadinya. Iya warna ungu tuh Kak. Warna ungu itu. Warna ungu tuh Kak ada tanda tambah, ya kan? Tanda tambah. Kakak klik itu. Hmm. Subjeknya itu buat nama, jawabannya di bawah Kak. Gitu. Gini, subjeknya buat nama kakak. Ini ada yang mencatat nih, siapa nih? Oh gitu, oke Kak, Ya. jumpa Kak. Udah, makasih Kak. Oke siap. Ini ada 2 nih. Ayo kakak-kakak tuangkan di aplikasi Padlet namanya itu kan. Ini yang PJOK di sekolah nih Kak, kita isi nih. Iya Kak, apa tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah masing-masing Kak? Oh yang tadi itu. Ya, yang tadi cuma dituangkannya di apa ini Kak? Saya lupa tadi. Oke, makasih Kak. Ya Kak, yuk. Oke, ini namanya siapa nih Kak? Yang pertama ini namanya nggak ada. Buat namanya Kak. Mengembangkan potensi peserta didik secara holistik, baik secara fisik, mental, sosial, emosional, maupun moral. Mengembangkan potensi peserta didik secara holistik, baik secara fisik, mental, sosial. Namanya nggak ada Kak. Oke, Kak Ade udah tadi. Kak Ade udah masuk. Ayo kakak-kakak kita ramaikan di aplikasi ini Kak. Sedikit lagi. Kita cek. Ada lagi penambahannya kakak-kakak yang lain. Kak Ri, Kak Maratua. Ini baru Kak Ade sama Kak apa mungkin nih. Kak Ade ada namanya nih.
Kak Maratua bisa dituangkan Kak? Bisa dibuka Kak? Bisa dibuka di apa itu Kak? Di yang saya kirim tuh. Di handphone bisa tuh Kak? Bisa nggak? Di handphone bisa? Ya bisa. Udah dicatat Kak? Belum, Kak. Oh Ini ya lagi Kak. jemput anak pula ini. Siap-siap Kak. Hmm. Oke. Di luar. Siap Kak. Kak Ari, nah ini Kak Ari ada rupanya di sini. Gimana Kak Ari? Kak Ari udah ada. Oh ini udah ada, Kak Indra udah. 3, ini ada yang nulis lagi. Oke, cepat Kak, ramaikan Kak. Kak Indra, tujuan pemberantasan PJOK sangat penting karena meningkatkan jasmani serta meningkatkan kerjasama dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran PJOK. Nah. Ayo kakak-kakak. Kak Mus, bisa nyatat Kak Mus? Ini kita lihat. Tiga orang. Orang banyak ke Kerinci, Kak. Ulang tahun pelalawan, Kak. Oh, pelalawan apa ulang tahun? Iya, helatnya, Kak. Ungu datang, Kak. Yang keberapa? Yang ke-25, Kak. Ungu datang. Ungu datang. Nonton kita, Kak. Waduh, pelalawan ya. Ya. Kerinci, Kak. Iya, Kak. Antrupati, Kak. Kira-kira Nanti- Pak Zukri itu nyapat lagi nggak itu, Kak? Iya tuh, Kak. Ah. Kak Musti kemana ini? Iya. Hilang dia nih, Kak Mustafik nih. Oh, naik motor dia nih ya. Oh iya. Pulang dia nih. Iya mungkin, Kak. Ya, 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 ya. Jadi kita tunggu ini 3 orang ya, Kak. Tunggu. Kita masukkan ini. Stop dulu. Sebentar. Saya ambil ini. Oke, kita lanjut ya, Kak. Ini udah. Tuh.
Oke, aktivitas 2 Kak, kita lanjut Kak. Nih, kurikulum berbasis standar, manakah yang benar? Definisi di bawah ini. Nah, sama-sama kita nih Kak. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar? Definisinya di bawah ini. Satu, udah langsung ya. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Nah, benar nggak ini Kak? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai suatu keterampilan Kakak. Belum lengkap, Kak. Oh, belum. Kita cek ya Kak. Kak Ade, masih standby Kak Ade. Oke, tidak. Betul. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Nah, benar atau salah ini Kak? Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum Kakak. Apa tadi? Kak Maratua. Oh, dia jemput anak tadi ya. Kak Ade kira-kira apa nih Kak Ade? Buku teks ini Kak dapat dikatakan suatu kurikulum atau tidak Kak? Belum, Kak. Menurut saya belum. Kita tengok ya. Betul Kak Ade. Aduh, lanjut. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Bagaimana nih Kak Ade? Kalau dari kalimatnya itu sudah mewakili semua, Kak. Oke, kita tengok ya Kak. Ya, betul Kak. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, disinilah acuannya semuanya Kak dari kurikulum ini Kak. Oke, tunggu sebentar Kak, saya ambil fotonya. Ini Kak Mustopik ini daerah rumahnya di mana ini? Aduh, jauh kayaknya nih. Daerah perusahaan itu Kak. Di mana Kak Ismi? Kak Mustopik itu daerah perusahaan itu rumahnya. Makanya iya. Sawit. Oh. Iya. Tapi yang punya perusahaan, yang punya sawit perusahaan pula ya Kak? Iya. Nanti kita beli Kak. Aduh, seharusnya kita ya kan yang perusahaan ini semua ngambil. Iya. Kak Yusmi mantau dari tadi ya? Mantau Kak, karena di rumah lagi rame sibuk mendoa kami malam ini Kak. Oh, yang abang itu ya Kak? Iya. Malam ini berdoa nih malam keberapa Kak? Malam ke-6 Kak, karena kami kan yang sudah-sudah kan sampai ke-7. Oh, gitu tradisinya Kak? Iya. Sampai ke-7? Sampai ke-7, habis itu nanti 14. Habis 14, 40, habis itu berapa lagi gitu Kak? Iyalah Kak, salah satu apa tuh Kak? Untuk mengingat mendiang gitulah caranya Kak, keluarga ya Kak. Mungkin seperti itu juga lah Kak. Kalau awak mengikut yang sudah-sudah, ya sudah-sudah aja ikuti. Siap Kak. Oke, lanjut. Nih, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Struktur kurikulum. Ini struktur ini udah tugas pemerintah buat nih Kak. Capaian pembelajarannya CP, pemerintah juga ini Kak, udah. Pembelajaran dan asesmennya siapa yang buat nih Kak? Guru Kak. Siapa Kak? Guru. Guru betul Kak. Penggunaan perangkat ajar. Guru juga nih ya Kak. Kurikulum satuan pendidikan. Kalau di sekolah itu Kak namanya kurikulum itu bisa disesuaikan dengan sekolah kita Kak. Jadi masing-masing sekolah itu, sekolah Kak Ade, sekolah Kak Yusmi mungkin kurikulumnya berbeda. Namanya
Kalau nggak salah dulu KOSP dulu, sekarang KSP namanya Kak, Kurikulum Satuan Pendidikan. Karena kan kurikulum itu kan yang mengesahkan apa itu kan apa enggak sekolah itu, Kak? Gimana Kak? Karena kan kurikulum itu yang mengokekan kan sekolah. Iya, yang menyusunnya gitu Kak. Jadi Iya, masing-masing sekolah berbeda gitu Kak. iya, Kak. Tapi acuannya tetap kurikulum Iya, nasional gitu tetap Kak. acuan kurikulum, cuman kan kadang bagian sekolah kan belum tentu dia bisa ke kurikulum tersebut gitu. Ah, ya Kak. Ini dia Kak. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Nah, kita mengembangkan ini Kak. Terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Nah, itu pasti berbeda Kak. Pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Wah, ini Kak. Mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Nah, ini. Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Nah, ini kalau daerah-daerah pegunungan Kak, itu inilah kurikulum merdeka ini Kak. Jadi masing-masing sekolah berbeda. Kalau daerah pergunungan, nah itu lebih banyak mungkin tujuan pembelajarannya daerah pergunungan. Kalau kita di daerah kalau daerah pesisir bisa disesuaikan gitu Kak. Daerah di pantai gitu. Jadi semua bisa disesuaikan sekarang Kak. Peserta didik dan satuan pendidikannya. Nah, ini bisa menjadi kabar gembira bagi kakak-kakak dapat menyusun. Nah, ini Kak, dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi kita bisa menyusunkannya di mana kita berada Kak. Di daerah mana kita berada Kak. Mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Pernah kita ini Kak menyusun kurikulum Kak? Nah ini Kak. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK kakak? Bentar ya Kak. Udah balik Kak Maratua. Nih Kak, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK Kak?
Slide 21. Bagaimana kira-kira kakak? Yang kedua ada nih kak. Apa saja yang selama ini kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK kak? Apa yang bernilai nih kak? Kira-kira 3 pertanyaan ini kak. Nanti kakak-kakak jawab ini kak. Apakah kepala sekolah kakak memberi waktu ini kak untuk merancang kurikulum PJOK kak? Atau ngikut MGMP, KKG? Bagaimana tuh Kak Yusmi? Kalau sekolah saya Pak, Kak nanti kan kami ada MGMP-nya. Habis itu nanti ada juga dari sekolah. Sekolah ya kak? Diajak Hmm. diskusi kepala sekolahnya kak? Iya, jadi nanti diambil mana yang lebih mantap lagi, itu yang dipakai. Disatukan antara 2 sekolah sama MGMP. Siap-siap kak. Terima kasih kak. Ya. Ya betul kak, dengan MGMP bisa selanjutnya. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK kak? Kira-kira yang bernilai apa itu kak dalam mengajar PJOK? Apakah penguasaan cabang olahraga kak? Atau yang lain? Saya, Kak Rido. Kalau saya keberanian kak, disiplin kak, tanggung jawab, itu aja kak. Oh yang bernilainya itu ya kak? Iya, keberanian, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama kak. Disiplin dan bertanggung jawab ya kak? Iya, sportivitasnya kak. Oke siap, itu yang bernilai kak? Iya Terima kak. kasih kak Indra. Oke kak. Oke. Jadi cabang-cabang olahraga itu kak hanya kita pinjam gitu kak. Sebenarnya kak bagaimana anak-anak itu terliterasi secara fisik ya. Mengapa dia harus bergerak? Kalau bergerak kan harus pasti dia berkeringat gitu kak. Mau basket, mau sepak bola. Jadi manfaat dari gerak itu ya kak untuk kebugaran tubuh siswa itu kak dan memelihara fisik siswa kita kak.
Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku, kakak? Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku, kak? Kita implementasikan aja, kak, sesuai CP, TP yang ada, kak. Gitu aja, kak. Jadi anak-anak akan terbiasa, kak. Oke, kita lanjut. Jadi anak-anak itu akan terliterasi secara fisik, kak. Ini 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan program PJOK. 1. Kebutuhan dan karakter peserta didik. 2. Konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan. Terakhir teknologi, kak. Inilah dia 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Salah satunya di teknologi, kak. Ini kita berapa orang? 14. Kita lanjut. Aktivitas 3, kak, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan nasional. Ini kita masuk, ya, kak. Jadi menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK, kak? Kata kuncinya, kak. Ini kata kuncinya, kak, selamat dan bahagia, kak. Itu adalah tujuan hidup manusia, kak. Itulah kata kuncinya, kak. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka. Kita lanjut. Ini dia, fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Pengembangan kompetensi peserta didik, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang selanjutnya, fleksibilitas pembelajaran, kak. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Jadi kita tidak usah menentang, kak, ikut arus saja, kak. Kita ajarkan. Inilah dia apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka. Kak Maratua, udah pulang? Intinya, Udah, Kak, udah. Oke, Kak Maratua.
Nah, ini dia. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Apa maksud pendidikan ini, Kak? Di Ki Hajar Dewantara, Kak. Nah. Ayo Kak, mari kita diskusi pemikiran Ki Hajar Dewantara Kak secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, kita kaitkan Kak. Apa sih Ki Hajar Dewantara itu menginginkan apa Kak? Gitu. Nah, salah satunya menuntun skala kodrat Kak yang ada pada diri anak agar mereka keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya Kak, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Kak. Itulah endingnya Kak. Semua pendidikan itu Kak muaranya selamat dan bahagia. Itu, Kak. Itulah intinya. Kita sekarang kalau diskusi belum sempat lagi nih Kak. Jadi tugas kita tuh Kak hanya menuntun Kak. Oke, ini dia Kak. Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, inilah dia Kak. Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya. Hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Nah, inilah dia Kak. Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi Kak. Selanjutnya. Oh, tunggu belum. Di akhir sesi Kak, hari ini peserta dapat memahami 3 karakter ya Kak. Jadi saya ulangin Kak. Background design itu adalah Kak pendekatan dalam perencanaan pembelajaran yang dimulai dengan menentukan tujuan dulu Kak atau hasil belajar yang diinginkan. Kemudian merancang pengalaman dan kegiatan pembelajaran yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Yang pertama Kak, tentukan dulu tujuan pembelajarannya Kak. Identifikasi apa yang ingin siswa pelajari Kak dan capai di akhir proses pembelajaran. Yang kedua, dia ada 3 step tuh Kak. Yang kedua, tentukan bukti pembelajaran. Tentukan bagaimana Anda akan mengikuti pencapaian tujuan tersebut, misalnya melalui tes, proyek, atau penilaian. Ketiga, rencanakan kegiatan pembelajaran, desain kegiatan, dan pengalaman yang akan membantu siswa mencapai tujuan tersebut. Termasuk strategi pengajaran Kak, dari sumber daya yang diperlukan Kak. Metode background ini Kak membantu guru fokus. Jadi membantu kita Kak fokus pada hasil yang diinginkan dan memastikan bahwa semua kegiatan pembelajaran mendukung pencapaian tujuan pembelajaran Kak. Itulah dia background desain ya Kak. Oke, sekarang hari sudah jam 17.26. Sekitar 5 menit lagi nih Kak. Kita foto bareng nanti Kak. Oke, terima kasih. Bisa buka kamera sebentar Kak, saya mau ambil foto. 27. Kak Ade, semalam saya udah nanya Kak Ade. Itu ya. Lokalnya enggak bisa dipisahkan Kak Ade. Dia memang tergantung LMS, jadi
Kak Ade harus ikut apa? Lokal di mana Kak Ade pertama, di situlah Kak Ade. Nggak bisa dipindahkan karena administrasinya nanti susah katanya. Pembayaran Kak Ade nanti payah, kan? Ya, udah kau ngekos tempatku aja kau, udah. Apa? Apa ini siap Kak Ade nih ngekos tempat saya saja nanti. Oh. Biar Terus bisa dia ngerjain. Biar bisa dia ngerjain tugas. Yang jauh Kak, ada yang jauh yang dari Bukit apa tadi? Kabarnya yang dibiayakan penginapan itu yang Teluk Kampar katanya Kak, kalau di rumahnya di sana. Kalau yang lain dari itu hanya dibayarkan transportnya aja Kak. Bukan Teluk Kampar Kak Do, Apa tapi tuh? Kuala Kampar. Kuala Kampar ya. Itu yang dari sana yang dibayarkan penginapannya. Selain dari itu hanya transport PP aja dibayarkan Kak. Tapi itu belum final. Nah, itu semalam dari Penjab Pelalawan kami rapat semalam kan, Bu Ririn. Oh, ini iya makai tadi deh. Nah, itu disampaikannya. Jadi Kak siapa itu? Kak Ray sama Kak apa itu? Dari Bukit apa itu? Nah, itu dia Kak. PP yang dibayarkan Kak. Tadi yang biasa date apa di kotaknya deh. Kak Charlie itu enggak? Yang dari sana. Iya Kak, Kak Rai Kak. Oh, Yang Kak dari Charlie Bukit sama sana. Kak Ray. Iya betul Kak. Itu dia Kak Charlie. Sampai saat ini masih PP yang dibayarkan Kak Charlie. Untuk penginapan belum, tapi diusahakan gitu Kak Charlie. Berapa kira-kira? Jadi saya enggak tahu ini penginapan di sore ini saya kurang tahu juga kan soalnya. Kalau PP itu dibayarkan ongkosnya gitu. Cuma Kakak jauh pula kan 2 jam ya? Iya Kak 2 jam karena kondisi jalan kan. Iya, itulah. Nanti lebih lanjut tapi belum final gitu Kak Charlie. Nanti lebih lanjut kan ditanya lagi gitu. Iyalah Kak. Kalau Kak Ade tetap nih Kak Ade, sama kami aja lah Kak Ade. Kak Ade sekolah di mana? Di sore? Sekolahnya di sebelum sore Kak. Kalau ke sore ya bisa lah tuh. Kayak pergi sekolah aja Kak. Ya pertengahan. Lebih 2 jam juga sampai sana kan. Iya. Tapi ini belum final lagi nih. Entah di mana nanti sorenya saya nggak tahu. Entah sekolah mana dipakai kan. Itulah dia. Oke Kak, buka kameranya sebentar Kak. Saya mau ambil foto. Bentar. Full screen. 1, 2, 3. Oke. Sebentar Kak, sebentar. Saya tunggu, saya ambil yang tadi. Satu, 2, 3. Oke, tunggu. Sekali lagi Kak, tunggu Kak. Sekali lagi. Mana tadi ya? Biasa aja lah, Pik. Siapa itu Kak? Enggak topik biasa aja aku bilang mukanya. Capek dia siap pulang kerja itu Kak. Siap pulang apa? Bentar. Oke, tunggu. 1, 2, 3. Oke.
Bentar ya. Bentar. Stop aja. Oke, foto bersama ya Kak. Siap-siap. 1, 2, 3. Ya, tunggu. Saya simpan dulu. Save. Full screen. Ini Kak, full screen 1, 2, 3. Oke. Tunggu jam berapa nih Kak? Oke. Sekian, terima kasih untuk hari ini Kak. Pembelajaran hari ini. Terima kasih ya Kak yang udah berada di ruangan virtual ini. Semoga kita diberi kesehatan pada hari ini dan diberi rezeki yang melimpah ya Kak. Amin, amin. Selamat weekend ya Kak. Selamat berakhir pekan. Amin. Iya, oke. Semoga semuanya sehat Kak. Kamu Topik udah sampai rumah? Alhamdulillah sudah, Kak. Oke, nikmati dengan keluarga ya Kak. Oke, siap, Kak. Siap, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, boleh apa Kak? Resan Kak. Saya nunggu waktu.